Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat nih untuk menjalani hari ini. Apalagi nih kita ketemu di hari Senin ya, 18 November 2024. Nah, seperti biasa di setiap hari Senin di jam 10 hingga jam 11 nanti kita ketemu dalam program Berdaulat Perempuan yang merupakan kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Salimah Kota Padang. Dan kali ini keluarga Sip kita udah bersama dengan narasumber kita, yaitu Dr. Gigi Ulfa Thalita yang merupakan sahabat Salimah Kota Padang. Assalamualaikum Ibu Dokter. Iya, Waalaikumsalam Pika. Iya, jadi hari ini nih keluarga Sip kita bakal bahas mengenai kupas tuntas mengenai gigi berlubang gitu. Nah, untuk Anda yang lagi sakit gigi nih, boleh banget ya disimak bahasan kita hari ini. Dan untuk Anda, Vika mau ngingetin untuk keluarga Sip semua yang ingin dengerin kita di live streaming bisa di www.sipfm.com. Apabila mungkin kesulitan ya untuk menggapai frekuensi 105,8 FM, bisa banget di website kita di www.sipfm.com. Dan keluarga Sip, untuk Anda yang ingin gabung bertanya-tanya nih ya langsung kepada dokter gigi kita ya, Kak Ulfa ini, bisa banget untuk kirimkan pertanyaannya nih ya di 08 12 22 01 01 59. Insya Allah nanti akan kita jawab ya dokter ya. Oke, insya Allah ya. Insya Allah. Nah, apa kabar nih Dokter Ulfa atau Kak Ulfa? Iya, alhamdulillah baik. Pika apa kabar? Alhamdulillah. Seru sekali ya. hari ini ya. Iya, alhamdulillah ya. Ini bahasan yang kali ini nih tentu akan menjadi bahasan yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang mungkin saat ini sakit gigi gitu ya, atau Iya, orang-orang langganan sakit gigi gitu. Benar-benar. Iya. Nah, sebelumnya kita mau nanya dulu nih Kak Ulfa. Kak Ulfa sebelumnya bertugas di mana sih? Oh, jadi kalau sekarang ya, kakak ngisi di klinik Arisalah Medika. Oke. Dan juga ada juga di klinik Zamrud di Steba, dan ada praktek pribadi juga di rumah. Masya Allah, padat sekali ya. Masya Allah. Schedule dan sebagainya ya. Nah, berarti untuk keluarga Sip nih yang ingin tahu lebih lanjut lagi untuk konsultasi masalah giginya lebih lanjut lagi, bisa nanti hubungi Dokter Ulfa nanti ya. Bisa datang ke klinik Arisalah Medika tadi atau di Zamrud atau pergi ke rumahnya. Iya, Oke. Nah, mengenai gigi berlubang nih Kak ya. Ini gigi berlubang ini kenapa sih ada? Apa sih yang namanya gigi berlubang itu? Kenapa sih bisa ada gigi berlubang? Oh gitu. Jadi gigi berlubang ya, kalau di bahasa medis kedokteran gigi kita sebutnya karies gigi, nama lainnya ya. Jadi gigi berlubang ini masalah gigi yang lumayan sering ya terjadi pada pasien, pada masyarakat. Jadi biasanya itu pasien kurang aware ya, kurang sadar kalau ternyata gigi itu sudah berlubang. Apalagi kalau masih kecil lubangnya. Biasanya kalau lubangnya masih kecil itu belum ada keluhan sakit, belum ada terasa ngilu. Jadi kan pasien nggak ada memeriksakan ya ke dokter gigi. Jadi nggak terdeteksi lah gitu gigi berlubangnya. Kalau yang dimaksud dengan gigi berlubang itu adalah kerusakan ya pada jaringan gigi. Itu dimulai dari jaringan yang terluar atau enamel atau email gigi yang namanya. Kemudian bisa berlanjut lagi ke jaringan di bawahnya atau jaringan dentin, dan bisa masuk ke saluran akar yang isinya pulpa. Isi pulpa ini pembuluh darah dan saraf. Jadi biasanya kalau udah sampai bagian pulpa yang isinya pembuluh darah sama saraf itu biasanya udah terasa sakit spontan ya sama pasien gitu. Oke, jadi sakit gigi ini ternyata gigi berlubang ini ternyata ada step-stepnya ya. Benar. Ya. Berarti memang di gigi itu memang ada lapisan-lapisannya juga ya? Ada. Oke, jadi ini biasanya nih orang-orang bakalan merasa dia ngerti kalau dirinya sakit gigi itu udah di step yang mana? Oh, biasanya kan yang di step kedua. Jadi kalau lapisan email masih berlubang di lapisan terluar, lapisan email itu biasanya belum ada rasa ngilu, belum ada rasa sakit gitu ya. Tapi kalau udah sampai bagian dentin itu udah ada tuh keluhan ngilu
kalau ada makanan dan minuman yang masuk, terutama makanan dan minuman yang terasa panas, yang terlalu panas atau terlalu dingin. Nah, biasanya kalau udah sampai lapisan dentin itu udah ada terasa ngilu. Nah, kalau udah sampai yang bagian yang pulpa yang isinya saraf pembuluh darah, nah itu biasanya udah sakit spontan ya, apalagi pada malam hari itu biasanya udah sakit aja gitu secara tiba-tiba, nggak ada rangsangan, sakit aja. Gitu Iya, ya. bisa sampai ada kata-kata lebih baik sakit gigi daripada sakit hati gitu ya. Kalau kata-katanya kebalikan sebenarnya, tapi kenyataannya enggak ya. Kenyataannya sakit gigi. Iya, dua-duanya sebenarnya gitu ya. sakit ya, tapi sakit gigi ternyata sakit juga gitu. Pasti yang pernah sakit gigi relate nih ya dengan Iya, kata-kata ini. benar-benar. Oke, berarti tahap yang kedua berarti ya, ketika udah emailnya udah selesai, udah tuntas sama si penyakitnya ini, baru terasa. Iya, baru terasa tuh ngilu-ngilu. Nah, ini biasanya sakit gigi berlubang ini terjadi kenapa sih Kak? Karena bakteri kah atau apa? Oh, jadi kalau penyebab gigi berlubang ini ada 4 faktor nih penyebabnya. Yang mana 4 faktor ini bekerja sama sehingga menyebabkan giginya berlubang. Nah, faktor yang pertama itu faktor host namanya. Yang dimaksud host ini adalah gigi itu sendiri. Jadi kalau gigi yang kekurangan kalsium, fosfor, vitamin itu biasanya lebih rentan ya terhadap gigi berlubang. Kemudian juga dari struktur gigi. Kan gigi ini macam-macam ya, ada gigi seri, taring, geraham ya. Nah, biasanya itu paling sering terjadi pada gigi geraham, gigi belakang ya. Karena kan bentuknya nih berlekuk-lekuk ya. Jadi biasanya itu lebih mudah makanan nyangkut di sana, terus menyebabkan gigi berlubang. Kemudian faktor kedua bakteri tadi. Nah, bakteri ini memang paling berperan ya dalam menyebabkan gigi berlubang. Nah, bakteri ini terletaknya di plak gigi namanya. Plak gigi ini kalau bahasa awamnya itu jigong. Jadi plak gigi ini terbentuknya dari sisa makanan, air liur, sama bakteri. Nah, si bakteri ini nih nempel nih di plak gigi ini. Jadi dia ngubah nih sisa makanan yang nempel di gigi sifatnya menjadi asam, asam yang kuat sehingga menyebabkan gigi berlubang. Terus yang ketiga lagi ya, faktor ketiga itu faktor makanan, sisa makanan. Terutama itu makanan yang manis, makanan yang lengket, yang kandungan gulanya tinggi, itu biasanya tuh lebih sering menyebabkan gigi berlubang. Yang keempat faktor waktu. Nah, karena kan gigi berlubang nih nggak secepat itu juga ya terjadinya, membutuhkan waktu yang beda-beda, bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, tergantung sama makanan. Iya benar. Dan bakterinya juga. Iya benar-benar. Jadi intinya prosesnya itu nih. Kita makan terus nempel nih sisa makanan di gigi, dibiarkan di waktu yang lama, nggak dibersihkan atau pembersihannya kurang nih. Nah, si bakteri yang ada di mulut kita ini mengubah si sisa makanan tadi, jadi dia bermetabolisme gitu lah ya istilahnya, sehingga menghasilkan asam yang kuat di rongga mulut kita. Terus gigi kita menjadi lebih asam, pH-nya meningkat, sehingga mulailah terkikis nih gigi kita, sehingga muncullah gigi berlubang. Itu prosesnya. Jadi gitu nih keluarga kita. Jadi nggak ujuk-ujuk giginya langsung sakit gigi aja. Ada waktunya gitu ya. Ternyata itu butuh waktu yang lama juga. Berarti berapa kalau diperkirakan dari kerusakan gigi yang pertama dari enamel sampai yang udah mulai terasa mungkin ngilu-ngilu sedikit nih ya di step keduanya itu butuh waktu berapa lama atau bahkan sampai yang berlubang besar? Sebenarnya itu beda-beda juga ya, tergantung kita membersihkan giginya juga. Biasanya itu bisa sebulan udah mulai tuh, dan berbulan-bulan makin lama makin dalam kan gitu. Berarti ini bisa kita cross check dengan gaya hidup kita juga. Benar. Kalau misalnya semakin bersih pola hidup kita, tapi memang mungkin kurang teliti untuk membersihkan, kan ada rentang sebulan itu. Iya, kira-kira. Oke. Nah, ini untuk keluarga Sip nih ya, yang mungkin sekarang lagi banyak-banyakan makan permen dan makan yang manis-manis atau yang lengket-lengket seperti dibilang sama Kak Ulfa tadi nih ya, mungkin bisa dicek sebulan lagi gitu giginya, mana tahu gitu ya, nanti ada berubah gitu ya. Hati-hati kita ya Kak ya. Oke. Jadi itu nih keluarga Sip ya, masalah gigi berlubang ini. Ternyata gigi berlubang ini adalah kerjasama antara 4 faktor akhirnya bikin gigi kita itu berlubang, dan awalnya memang nggak kerasa ternyata ya kan. Dan ternyata kalau dilihat bener nggak sih Kak,
gigi berlubang itu lubangnya kecil banget, dimulai dari yang Iya, dimulai dari kecil. dan itu nggak terlihat oleh mata. Kalau kita aware gitu ya, sebenarnya kalau dia masih, jadi prosesnya itu kadang dia masih bercak putih gitu ya, white spot istilahnya. Nah, bercak putih itu sebenarnya udah tanda nih, udah tanda kalau mau gigi itu mau berlubang gitu. Oh, berarti bukan bercak hitam, bukan bercak putih. Kalau itu tanda awal. Nah, kalau misalnya memang udah berubah, biasanya berubah menjadi bercak coklat hitam gitu ya, yang lunak. Nah, itu udah mulai berlubang itu tandanya. Oke. Nah, begitu nih keluarga sip. Jadi untuk Anda nih yang mungkin saat ini menyadari, merasa gitu ya, makannya agak ngilu-ngilu gitu ya, kayak boleh dicek dulu giginya, pergi langsung konsultasi. Karena nanti kita bakalan cari tahu nih keluarga sip ya, apa sih tanda-tanda dan juga gejala gigi berlubang ini di segmen kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip, kita di segmen kedua ya dari Beranda Perempuan edisi kali ini, yaitu Senin 18 November 2024 dengan bahasan kupas tuntas mengenai gigi berlubang bersama dengan Dr. Ulfa di sini. Nah, tadi kita udah bahas nih mengenai pengertian gigi berlubang dan juga penyebab dari gigi berlubang itu ya, Dok ya. Tadi kita udah tahu ternyata gigi berlubang ini nih keluarga Sip adalah kondisi gigi kita itu ya emang rusak gitu ya, Dok ya. Dan ini disebabkan oleh 4 faktor tadi nih kata dokternya, itu ada bakteri, ada sisa makanan, dan juga ada apa lagi ya tadi? Oh iya, giginya tadi gitu ya. Dan pokoknya itu yang akhirnya membuat gigi ini berlubang karena rusak oleh beberapa faktor tadi. Nah, sekarang seperti yang udah Vika janjikan tadi nih keluarga Sip ya, bahwa kita bakal bahas mengenai apa sih tanda atau gejala dari gigi yang berlubang tadi gitu. Tadi mungkin udah disinggung sedikit-sedikit ya, ada giginya mungkin ada putih atau coklat dan lain-lain. Nah, ini lebih detailnya lagi Pak. Jadi tanda gejala ya gigi berlubang. Nah, awalnya itu kalau bercak putih tadi yang Vika bilang tadi itu biasanya itu udah tanda awal gigi ini akan berlubang nih. Jadi harus diwaspadai juga ya. Terus udah adanya perubahan warna, biasanya udah muncul warna coklat, hitam, terus agak lunak-lunak. Nah, itu tandanya udah berlubang nih si giginya. Terus juga makanan mudah nyangkut, kan adanya berlubang ya, ada cekung ya. Jadi biasanya tuh makanan mudah nyangkut. Terus kalau yang tadi dijelasin juga nih, kalau udah lubangnya udah sampai bagian dentin, lapisan dentin, nah biasanya itu udah ada terasa ngilu, terutama pas makan minuman yang terlalu panas atau terlalu dingin. Nah, kemudian kalau udah sampai yang bagian pulpa nih, yang isinya saraf sama pembuluh darah, ini biasanya udah terasa sakit spontan, secara tiba-tiba aja sakit itu. Apalagi pas malam hari biasanya itu tandanya itu udah sampai dalam ya, lubangnya itu udah sampai saraf tuh, udah sampai pulpa. Nah, bisa juga nih berlanjut ke daerah gusi. Nah, gusi juga bisa bengkak, yang mana itu isinya biasanya nanah ya, atau abses namanya ya. Nah, ya itu sampai gusinya itu bisa bengkak ya, bisa seperti itu. Jadi tidak hanya mengenai gigi, tetapi juga gusi gitu ya, bisa. Wah, sakit juga ya. Banyak sekali ternyata step-step sakit gigi keluarga Sip ya. Dan tapi kalau ngomongin gigi yang udah gigi yang udah sampai ke gusinya ya, gitu. Nah, tadi ini ada pertanyaan nih dari keluarga Sip nih yang dari Gunung Pangilon, tidak mau menyebutkan namanya gitu. Jadi ada 2 pertanyaan di sini. Nah, pertanyaannya adalah gigi berlubang pada ibu hamil apakah berisiko pada bayinya? Dan juga pertanyaan kedua adalah kapan waktu yang tepat untuk menambal gigi berlubang pada ibu hamil yang sudah abses atau bengkak tadi? Jadi untuk ibu hamil ya, jadi gigi berlubang pada ibu hamil itu bisa berefek ya ternyata ke janin calon bayinya. Jadi kalau gigi berlubang yang dijelaskan tadi udah sampai pulpa, udah dalam nih, sampai pembuluh darah, nah bisa nih si infeksi bakteri tadi menjalar melalui peredaran darah, melalui pembuluh darah, dan bisa sampai ke janin.
Nah, resikonya ke janin itu ya biasanya bisa kelahiran prematur, bisa juga berat bayi yang lahir itu rendah gitu. Itu bisa mengefek ke janin, ke bayinya ya. Kemudian apa tadi yang sampai abses yang ya? sudah abses, Oh, berarti iya. udah yang sampai gusi. Iya, iya, Itu kan udah ya. sampai gusi ya. Jadi kalau ibu hamil biasanya nih untuk perawatan gigi ya, Ya. perawatan gigi yang dibahas di sini kan menambal gigi. Nah, sebenarnya untuk penambalan gigi buat ibu hamil itu aman ya, aman dilakukan ibu hamil. Tapi memang kita sarankan untuk melakukan tindakan kedokteran gigi atau penambalan gigi ini pada trimester kedua. Jadi trimester kedua itu usia kandungan 4-6 bulan lah ya. Jadi kenapa? Karena kalau di trimester 1 nih biasanya kan ibu hamil ada gejala mual, muntah ya, morning sickness gitu. Nah, ini kan kita mau melakukan tindakan nih, prosedur tindakan, masukin alat, bahan. Takutnya ada hal aneh yang masuk nih, malah semakin mual, semakin muntah nih pas trimester 1. Kalau trimester 3 juga kan kandungannya sudah besar ya, sudah besar. Yang mana kalau udah besar ini biasanya ibu hamil susah ya untuk duduk terlalu lama di kursi gigi. Nah, biasanya kan nggak nyaman. Jadi memang disarankan untuk ibu hamil kalau untuk perawatan gigi di trimester kedua. Tapi kalau misalnya memang urgent nih, emang urgent ini udah abses ya. Selagi ibu hamilnya masih aman gitu ya, mungkin mual muntahnya bisa dikendalikan atau masih bisa lah gitu, dan urgent nih sifatnya, nggak apa-apa datang aja ke dokter gigi. Nah, untuk ketika misalnya kita sedang sakit gigi yang lagi sakit banget, apakah ketika itu juga kita bisa langsung dapat tindakan tambal gigi atau kita harus nunggu sembuh dulu nih? Jadi kalau misalnya lagi sakit banget ya biasanya dilakukan premedikasi dulu istilahnya ya, dikasih obat, minum dulu obat antibiotik sama anti nyeri dulu. Karena ditakutkan walaupun kita udah lakukan tindakan, sebenarnya bisa juga dengan dibius, tapi kadang kan takut nih dibius ya. Jadi biasanya minum obat dulu nih, obat anti nyeri sama antibiotik. Dan bisa juga sebenarnya pas awal kunjungan itu, nih sebenarnya nih saraf nih masih aktif ya. Jadi dinonaktifkan dulu gitu sarafnya, dimatikan dulu sarafnya. Tapi memang agak sakit. Jadi sih kalau saya pribadi ya seringnya saya minum obat dulu ya, pasiennya sarankan minum obat dulu, baru kunjungan berikutnya habis obatnya baru kita lakukan tindakan. Biasanya itu perawatan saluran akar ya kalau udah sakit ya. Oke, berarti nggak bisa sakit banget sekarang terus langsung minta tindakan, langsung minta ditambal. Iya, sebaiknya minum obat dulu deh kalau. Jadi memang diharuskan untuk kunjungan ke selanjutnya. Jadi ini nih keluarga SIP ya, sedikit jawaban dari Dokter Ulfa tadi ya, Ulfa mengenai gigi berlubang pada ibu hamil gitu ya, karena memang gigi berlubang ini ternyata berakibat juga ya pada janin. Bisa. Dan kabarnya kalau gigi berlubang ini juga berakibat kepada kalau orang biasa gitu bisa berakibat kepada jantung gitu. Iya bisa ternyata ya. Jadi jangan anggap sepele ya gitu ya gigi berlubang ini, karena tadi dia bisa bakterinya ini mengalir masuk ke peredaran darah, mengalir ke pembuluh darah, apalagi ke organ lain bisa berarti ya, termasuk si jantung ini. Jadi infeksi bakteri bisa menjalar sampai ke jantung dan bisa menginfeksi jantung juga, atau istilahnya biasa penyakitnya endokarditis gitu ya, bisa sampai menginfeksi jantung. Ini ternyata memang berbahaya sekali ya mengenai gigi berlubang ini. Jadi memang harus menjadi penyakit yang diwaspadai gitu ya, karena mungkin sakit gigi ini udah banyak sekali orang yang mengalaminya, mungkin survivornya atau bahkan masih sakit sampai sekarang juga banyak begitu ya. Jadi memang harus diwaspadai ini keluarga SIP mengenai gigi berlubang ini. Nah, tadi kita udah tahu nih ya sedikit akibatnya dan juga tanda-tandanya tadi. Terus gimana nih Kak caranya untuk kita melakukan perawatan pada gigi yang berlubang? Mungkin kita sedang berlubang nih giginya gitu. Jadi untuk perawatan gigi berlubang ini bermacam-macam juga ya. Yang kita tahu yang pertama itu penambalan gigi. Nah, untuk penambalan gigi yang sekali kunjungan langsung ditambal permanen, ini biasanya untuk kasus yang lubang gigi masih dari emal sampai dentin. Nah, masih sampai dentin itu bisa sekali datang itu langsung ditambal permanen. Kemudian kalau udah sampai yang pulpa, itu biasanya perawatan saluran akar namanya, atau PSA singkatannya ya.
Jadi kalau untuk PSA ini nggak bisa nih sekali kunjungan langsung nih selesai, karena perawatannya lumayan panjang ya tahapannya. Jadi pas datang itu biasanya dibersihkan dulu. Nah kalau misalnya sakit sebenarnya bisa juga dimasukkan gigi ke dalam obat atau disuruh minum obat dulu gitu kan. Jadi baru nanti kunjungan berikutnya setelah dibersihkan dikasih obat, kemudian baru kalau memang nggak ada keluhan lagi nih, baru bisa diisi nih saluran akarnya, diisi lagi sama bahan, baru akhirnya ditambal. Kemudian juga untuk tambalan akhir, kan ini ada tambalan permanen yang biasa kita lakukan, ada juga berupa pembuatan crown atau mahkota gigi palsu gitu. Nah biasanya ini untuk pembuatan crown, lubang giginya itu udah luas nih, udah sisa mahkotanya udah tinggal sedikit nih. Nah tambahan akhirnya itu berupa crown atau mahkota gigi palsu. Dan perawatan akhir ini udah pilihan akhir ya. Kalau memang udah berlubangnya udah sampai giginya tinggal sedikit banget atau tinggal sisa akar tuh, udah nggak bisa ditolong lagi ya, nggak bisa diselamatkan lagi lah giginya. Itu berarti pencabutan gigi lah tindakannya. Kayaknya Vika pernah dulu nih pernah. Jadi gigi waktu kecil giginya itu kayaknya udah habis, udah tinggal sedikit gitu. Jadi emang dicabut karena kalau waktu kecil kan kita emang udah bakal tumbuh lagi. Iya. Oh ini berarti gigi susu ya Mas? Oh iya. Ya kalau gigi susu masih aman lah gitu kan, akan ada gigi permanen ya. Kalau misalnya gigi permanen yang dicabut, ya tentu disarankan nanti dibuatkan gigi palsu gitu. Oke. Nah ini berarti untuk yang orang dewasa ya, chance-nya nggak ada lagi nih. Iya, makanya dirawat giginya. Gigi dirawat nih giginya nih keluarga supaya jangan sampai giginya udah berlubang dan habis. Iya, benar. Aduh kasian banget karena nggak bisa makan makanan yang keras-keras lagi. Padahal makanan yang keras-keras enak-enak ya. Iya. Oke. Nah semoga jawaban dari Dokter Ulfa tadi atau Kak Ulfa tadi bisa menjawab penasarannya atau pengen tahunya penanya kita tadi nih dari Gunung Pangilun ya. Semoga bisa terjawab semua. Nanti kita bakalan balik lagi nih keluarga Sip di segmen selanjutnya. Jadi keluarga Sip jangan kemana-mana dulu, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah keluarga Sip, kita di segmen terakhir dari program Beranda Perempuan hari ini masih bersama sahabat siar Anda Vika Laila dan juga dengan narasumber kita yaitu Dr. Gigi Ulfa Thalita. Nah tadi kita udah bahas nih keluarga Sip mengenai pengertian gigi berlubang, penyebab dan proses gigi berlubang itu, tanda dan gejalanya, dan juga bagaimana kita merawat giginya tadi, dan sedikit kita membahas tentang akibat dari gigi berlubang ini. Nah di segmen terakhir ini nih keluarga Sip, kita nggak bakalan afdol kayaknya ya kalau kita nggak bahas mengenai gimana sih caranya untuk mencegah gigi berlubang ini bagi Anda yang saat ini alhamdulillah ya giginya masih aman-aman saja gitu ya. Nah boleh dijelaskan nih Dokter Gigi Ulfa, gimana sih caranya kita mencegah gigi berlubang ini? Iya Vika. Jadi buat keluarga Sip ya, jadi ini penting nih untuk mencegah gigi berlubang. Nah untuk cara pencegahannya yang pertama tentu menyikat gigi secara baik dan benar ya. Jadi untuk menyikat gigi nih dimulai dari sikat giginya dulu nih. Jadi sikat gigi tentu kalau untuk orang dewasa sikat gigi dewasa, untuk anak-anak sikat gigi anak-anak, karena kan disesuaikan juga dengan ukuran mulut, ukuran gigi ya. Dan juga untuk sikat gigi pilih yang bulu sikatnya halus ya, yang lembut, yang soft gitu ya, biasa di kemasannya. Karena kalau agak keras itu biasanya kan melukai gusi takutnya. Dan kemudian untuk pasta giginya juga nih, pasta gigi kalau bisa kita pilih yang ada kandungan fluor ya, yang untuk mencegah gigi berlubang. Kemudian untuk pasta gigi juga tadi kalau anak-anak pasta gigi anak-anak, orang dewasa pasta gigi dewasa. Karena kalau anak-anak ada juga nih tipe pasta gigi yang aman kalau nggak sengaja ketelan ya. Dan ada kadang anak-anak ada rasa-rasa ya gitu ya. Kadang susah mengeluarkan. Jadi telan aja. Kalau nggak sengaja ya, jangan disengajain juga gitu ya. Terus juga yang penting nih caranya, cara menyikat gigi. Nah seringnya mungkin keluarga Sip atau yang lain nih secara horizontal ya, kayak gini ya, secara horizontal. Nah itu sebenarnya tidak benar. Harusnya gimana? Harusnya itu, untuk bagian yang menghadap pipi sama bibir, nah kita arahkan nih, kita pegang sikat gigi, arahkan 45 derajat nih terhadap gusi.
Jadi 45 derajat terhadap gusi. Gerakannya memutar aja, memutar. Dengan tekanannya ringan aja, nggak usah terlalu keras ya. Memutar kemudian ditarik secara vertikal ke arah gigi. Jadi emang 45 derajat agak masuk ke saku gusi, karena biasa di saku gusi tuh ya yang nempel sisa makanan. Nah bulat-bulat ya, memutar tuh baru ditarik ke Jadi gigi. memang harus terasa ke gusinya. Iya. Oke, makanya kuda giginya atau sikat giginya harus yang halus. Iya benar-benar, makanya harus masuk ya. Dan bagian dalamnya juga kayak gitu, 45 derajat terhadap gusi, bulat-bulat dulu memutar, baru ditarik vertikal ke gigi atau dicongkel gitu ya, mencongkel. Kalau bagian pengunyahan juga ya, pokoknya semua bagian gigi harus disikat nih. Bagian pengunyahan maju mundur aja dari dalam keluar. Nah itu udah kita sikat nih giginya. Selanjutnya sikat lidah juga perlu ya, sikat lidah. Nah kalau sikat lidah ini ada sikat lidah khusus, atau bisa juga pakai sikat gigi, bisa juga disikat lidahnya. Nah kemudian berkumur ya, berkumur juga jangan terlalu sering, cukup 2 kali aja, 2 kali aja udah cukup. Nah itu udah cara ya. Selanjutnya waktu menyikat gigi nih, minimal 2 kali sehari. Pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Oh jadi ini minimal ya? Ini minimal. Maksimal ya? Ya. Maksimal gosok gigi ini Maksimal nggak ada sih maksimalnya. Tapi ya secukupnya aja juga sih, jangan terlalu sering juga gitu. Tapi emang disarankan nih minimal 2. Penting banget pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Dan juga kita sebenarnya habis makan, yang contohnya pagi tadi ya, jangan langsung juga sebenarnya, jangan langsung menyikat gigi, harus jeda dulu 30 menit lah minimal. Karena kan kalau kita habis makan nih suasana mulut masih asam nih, takutnya malah terkikis juga gitu, jadi dikasih jeda. Makanya pentingnya waktu itu sama malam juga penting, karena pas tidur nih kita kan nggak ada aktivitas apa-apa ya. Jadi biasanya tuh air liurnya nggak terlalu banyak keluar, karena air liur ini bisa self cleansing gitu istilahnya ya, untuk membersihkan secara alami. Jadi kalau misalnya yang pas tidur itu bakteri itu ya, kolonisasinya berkembang biaknya lebih cepat gitu. Makanya penting sebelum tidur juga sikat giginya gitu. Begitu. Nah, gimana kalau misalnya nih ada orang yang punya kebiasaan bangun tidur dia gosok gigi, bukan setelah sarapan? Ya itu yang salah ya, karena kan ya jadinya sia-sia juga gitu sikat giginya, karena kan habis itu makan lagi gitu kan. Makanya dianjurkan makan dulu, jeda dulu 30 menit baru disikat giginya. Berarti setelah makan atau sarapan ya keluarga sikat, baru setelah 30 menit kemudian baru disikat giginya. Jadi kalau misalnya untuk keluarga sip nih ya, yang kalau sarapan terus harus pergi kerja, ini bawa aja. Boleh ya, bawa aja ya. Oke. Jadi, nah itu kan tadi mengenai gosok giginya, cara kita merawat. Tapi ada juga nih banyak sekali produk-produk pembersih mulut yang berkembang gitu, dan ada banyak jadinya spek untuk pembersihan perawatan mulut ini, dari yang mulai gosok giginya, pakai flossnya, yang berkumur-kumur dengan obat kumurnya dan lain sebagainya. Nah, apa ini dianjurkan sebagai kakak sebagai dokter gigi bilang ini dianjurkan atau tidak, atau mana sih yang esensialnya gitu? Yang penting sebenarnya memang ya sikat gigi tadi, sikat gigi itu penting ya. Kemudian sikat lidah sebenarnya penting juga gitu. Terus yang dental floss itu ya, benang gigi itu sebenarnya penting juga, karena kan ditakutkan dengan sikat gigi aja nanti yang di sela-sela gigi kan biasa agak nyangkut-nyangkut juga tuh di sela-sela gigi, nggak terbersih dengan sempurna dengan sikat gigi, maka dibantu dengan dental floss atau benang gigi tadi. Nah kalau untuk yang berkumur ya, pakai bahan berkumur itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi memang harus sesuai aturan pakai juga. Jangan terlalu sering juga, karena kalau terlalu sering itu, jadi sebenarnya di dalam mulut kita ini memang ada bakteri normalnya gitu ya. Nanti kalau terlalu sering malah bakterinya pada mati semua. Makanya juga jangan terlalu sering gitu. Oke. Jadi memang itu semua diperbolehkan, tapi dengan frekuensi yang berbeda-beda. Yang penting gosok gigi 2 kali sehari. Yang pentingnya itu. Oke. Nah,
Ini kan tadi kita udah tahu nih kalau pencegahan dari gigi berlubang, dan kita udah sedikit bahas lagi tadi mengenai akibat dari gigi berlubang ini. Boleh kita jelaskan lebih dalam lagi nih Kak? Oh, boleh. Masih belum puas nih. Oh, masih belum puas. Jadi kalau yang akibat tadi kan yang seperti dibilang pasti terasa sakit ya, giginya terasa sakit, terasa ngilu, dan tentu kalau misalnya nih sakit gigi kita mengganggu aktivitas ya, mengganggu aktivitas, jadi nggak produktif mungkin jadinya ya kondisinya. Dan juga kalau udah lubangnya udah makin dalam kan perawatannya lebih mahal lagi dan perlu kontrol berulang ya. Jadi lumayan menguras waktu, tenaga, dan uang. Iya. Benar. Itu mungkin jadi salah satu akibat juga ya. Kemudian juga bau mulut juga bisa, bau mulut karena kan ada infeksi bakteri ya, biasanya itu menyebabkan bau mulut juga. Kemudian yang tadi dijelaskan juga bisa infeksinya itu menyebar ya sampai ke organ lain bisa juga seperti itu. Jadi memang sejauh itu ya Kak. Sampai ada komplikasi ke tempat lain. Iya, benar. Jadi memang tidak bisa diremehkan ini Iya. Nah, Rika punya pertanyaan. Untuk orang dewasa kan beberapa di antara orang dewasa ini ada yang giginya baru tumbuh juga nih. Oh iya. Nah, pertanyaan Tika, ini ketika gigi, kadang kan tidak semua gigi itu langsung tumbuh semua gitu. Jadi perlahan-lahan gitu. Nah, ketika gigi yang baru tumbuh ini biasanya ada daging daging gusi yang masih nyempil di antara giginya, itu kan itu biasanya waktunya lama. Nah, kalau kondisinya seperti itu rentan nggak sih Kak itu terkena gigi berlubang karena sulit kan untuk membersihkannya? Iya, benar. Jadi kalau untuk gigi istilahnya gigi bungsu ya, seringnya gigi terakhir tumbuh itu biasanya kan gigi geraham paling belakang, bisa di atas bisa di bawah. Nah, gigi geraham paling belakang ini emang beda sendiri nih waktu munculnya jauh dengan gigi yang lain ya. Jadi biasanya tuh usia 20-an ya rata-rata tuh 17 ke atas tuh udah mulai juga sih biasanya. Nah, jadi kalau untuk gigi paling belakang itu memang kalau di secara fisiologis ya pas numbuh itu bisa agak bengkak sedikit gitu ya gusinya, karena kan dia istilahnya menembus gusi gitu ya, bisa agak bengkak, bisa menimbulkan demam pun bisa. Tapi kalau memang bengkaknya ini lama menetap, jadi bengkaknya itu nempel di atas gusinya lama, nggak hilang-hilang. Nah, sebenarnya ada juga tindakan lainnya itu dipotong sedikit gusi yang tumbuh di atas giginya itu yang agak menghalangi ya proses tumbuhnya itu dipotong sedikit. Nah, tapi itu memang kalau kondisinya emang nggak hilang-hilang juga. Dan sebenarnya kita kalau untuk gigi bungsu kita perhatikan juga nih posisinya, apakah tumbuhnya ini miring atau benar nih lurus ya. Kalau misalnya lurus ya bagus, berarti nggak perlu dia apain ya, nggak ada masalah apa-apa. Kalau tumbuhnya miring nih, apalagi gigi paling belakang tuh seringnya kan ruangannya dikit ya biasanya ya, jadi tumbuhnya agak miring. Nah, itu tuh rentan gigi yang sebelahnya berlubang atau jadinya pembersihannya kan nggak maksimal ya. Maka itu tindakannya memang dicabut, diindikasikan untuk dicabut. Oke. Nah, kalau misalnya nih kondisinya mungkin giginya yang baru tumbuh ini bentuknya normal saja, masih lurus ke atas, tapi prosesnya itu lama sekali kan. Terus cara membersihkannya juga sulit. Nah, ini gimana nih saran terbaiknya Kakak untuk orang yang mengalami hal-hal seperti itu? Karena orang dewasa pasti banyak yang mengalami. Iya sih, ini emang beda-beda juga sih ya untuk gigi bungsu gigi belakang ini ya waktu tumbuhnya. Jadi kalau misalnya ini rasanya lama, sebenarnya itu emang fisiologis juga ya, tergantung masing-masing ya. Bersabar, kecuali kalau memang ada keluhan ya, keluhan sakit, bengkak. Nah, itu sebaiknya konsultasikan ke dokter gigi. Jadi bisa jadi nanti dikasih obat dulu gitu kan, obat anti nyeri sama anti bengkak dulu. Atau nanti memang dilihat apakah sebenarnya dia ini emang kadang mungkin bagi pasien atau bagi orang awam mungkin normal-normal aja ya. Atau mana tuh dia miring sedikit. Kadang miring ke arah pipi pun ini berbahaya juga ya, karena miring ke pipi kan kegigit-gigit nih pipinya. Terus juga posisinya paling belakang. Sebenarnya itu juga ada juga indikasi dicabut nggak masalah. Tapi kalau misalnya selagi nggak ada keluhan yang nggak kegigit nih pipinya, itu
biarin aja gitu ya tumbuhnya. Emang kadang beda-beda juga waktu tumbuhnya itu gitu. Oke, jadi untuk pencegahan biar nggak berlubang gitu. Jadi pencegahannya kan emang kadang aksesnya susah ya di paling belakang ya. Berarti nanti bisa dengan pemilihan sikat giginya mungkin yang kepalanya agak kecil yang bisa sampai ke arah belakang. Soalnya emang semua gigi harus tersikat ya. Walaupun gigi belakang jadi biarkan nanti sendiri dia berlubang gitu kan. Jadi memang harus disikat. Nah bisa dengan pemilihan sikat giginya yang kepala sikatnya nggak yang terlalu besar gitu ya. Atau mungkin pakai sikat gigi anak-anak pun sebenarnya nggak masalah kalau emang untuk menjangkau si gigi paling belakang itu gitu. Tetap harus dibersihkan ya. Jadi itu di keluarga sih ya. Kalaupun ini memang gigi bungsu dan anak yang paling terakhir gitu ya, nggak boleh diabaikan juga ya. Ternyata ya. Ada juga cara untuk membersihkan yang biar efektif, biar tidak berlubang juga. Nah benar nggak sih Kak, ini gigi berlubang ini bisa nular? Oh bisa nular. Sebenarnya nggak bisa nular juga sih, tapi istilahnya bukan nular juga sih. Kalau misalnya nih gigi berlubang dibiarkan gitu kan, kan biasanya tuh sumbernya karena sisa makanan mudah nyangkut juga kan. Kalau misalnya dia di antara gigi nih berlubangnya, terus nyangkut nih di gigi sampingnya misalnya. Jadi kan sisa makanan nih di tengah-tengahnya bisa kena gigi sebelahnya berlubang juga karena si sisa makanan tadi yang nempel. Tapi kalau yang istilahnya menular gitu sih enggak ya menurut saya ya. Jadi kalau untuk menularkan ke gigi sebelahnya gitu. Kalau yang kiri kanan gitu enggak jauh, apalagi itu jauh ya. Sebenarnya intinya dengan apakah kebersihan gigi kita, mulut kita yang kurang bersih kan, oral hygiene yang kurang baik ya kan, itu sebenarnya tergantung di giginya. Nanti kan nggak tahu kita gigi mana yang nyimpan sisa makanan kan ya. Kalau misalnya kita emang nggak bersih kan bisa di mana aja gitu kan gigi berlubangnya. Oke, jadi ini memang cara kita membersihkan aja. Dan sebenarnya ini tidak menular ya untuk gigi tapi kalau tetanggaan dia mungkin bisa ya. Iya, kalau nempel kan jadi nyangkut gitu kan. Dan tidak diberikan penanganan segera. Iya, benar. Oke. Jadi udah lengkap sudah di keluarga Sip ya. Rasanya nih semua penasaran kita tentang gigi berlubang ini kayaknya udah lengkap semua nih. Semoga ya. Insya Allah ya. Insya Allah ya keluarga. Udah dari pengertian yang kita tahu, gitu, dan juga prosesnya dan tanda-tanda gejalanya, perawatannya, dan pencegahan giginya, akibatnya, dan juga bahkan untuk special case seperti gigi bungsu gitu ya. Ini kita juga udah tahu nih keluarga Sip. Dan ingat nih keluarga Sip bahwa ternyata gigi berlubang ini nggak menyebar gitu ya. Ini semua tergantung dengan perawatan kita. Kebersihan mulut sih intinya juga. Jaga kebersihan mulutnya ya Kak ya. Oke. Wah keluarga Sip gak terasa ya, ini obrolan kita mengenai gigi berlubang ini, perkara gigi berlubang ini bisa 1 jam nih keluarga Sip ya. Menyenangkan sekali untuk kita tahu bahwa gigi berlubang ini memang merupakan suatu penyakit yang harus kita waspadai, dimana sekarang ini memang banyak orang yang mengalaminya, tapi kadang ya santai saja gitu, nanti nunggu habis aja giginya kadang gitu. Jangan sampai deh keluarga Sip ya, karena kesehatan gigi ini adalah yang paling penting biar kita bisa makan dengan baik, dan juga ini kalau gigi kita sehat, pencernaan kita juga bakal iya benar-benar. Oke. Ini disetujui ini loh. Ini langsung deh keluarga Sip ya. Jadi jangan lupa untuk jaga kesehatan gigi kita dan kesehatan tubuh kita tentunya di keluarga Sip. Dan keluarga Sip tidak terasa nih 1 jam sudah hampir ya, 1 jam kita ngobrol di Beranda Perempuan mengenai kupas tuntas mengenai gigi berlubang ini bersama dengan Dokter Gigi Ulfa Thalita. Makasih ya, sama-sama Vika, terima kasih juga ya. Jauh-jauh lagi ya ke sini ya. Aduh, nggak akan singgah juga nanti ke klinik ya. Deket sini juga. Iya, deket sini. Oke. Nah, semoga nih keluarga Sip bisa bahasan kita ini tadi bisa dapat menginspirasi Anda agar bisa lebih teliti lagi nih untuk membersihkan kesehatan mulutnya, untuk memperhatikan kesehatan mulutnya gitu ya. Dan semoga kedepannya kita punya kesehatan mulut yang lebih baik lagi, biar kita punya kesehatan yang juga aman-aman saja gitu nih keluarga Sip.
Dan keluarga sip, jangan lupa untuk selalu dengerin Beranda Perempuan di hari Senin di jam 10 hingga 11 waktu sip. Dan untuk Anda nih yang ketinggalan obrolan kita dari awal hingga akhir ini, bisa banget nanti ditungguin ya jam tayangnya di YouTube kita Sip Media. Jangan lupa untuk cek di sana. Dan juga masih banyak lagi nih tayangan-tayangan talk show kita yang sudah tayang di Radio Sip FM yang di-upload di sana. Jadi silakan dicek-cek di sana, ditonton, di-like, komen, dan juga subscribe, dan juga share kepada orang-orang lain biar dapat inspirasi lainnya. Dan keluarga Sip, itu obrolan kita tadi menutup kebersamaan kita dalam program Beranda Perempuan edisi kali ini. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat untuk Anda. Dan kita mohon pamit ya Kak ya. Iya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.